Yang menjadi pertanyaan buat kita, seperti saya tanyakan tadi, apakah kita boleh marah? Boleh. Justru ketika tidak ada amarah dalam diri kita, Allah justru curiga kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi alladhina yajidunahu muqtaman maktuban 'indahum fit tawrat wal injil. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lah. Asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli tasliman katsiran kama amar. Asirul muslimin wal muslimat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan senantiasa Allah melimpahkan kesehatan untuk kita semua. Allah memberikan kesehatan lahir dan batin buat kita semua. Karena banyak orang yang sehat fisiknya, mentalnya nggak sehat. Untuk itu, mudah-mudahan senantiasa Allah jadikan keseimbangan buat kita semua antara tubuh kita, pikiran kita, dan hati kita. Senantiasa Allah berikan keberkahan buat hidup kita, dan mudah-mudahan Allah akhirkan hidup kita dalam husnul khatimah. Salawat dan salam atas Rasulnya Nabi Allah Muhammad SAW yang mampu menjadi sebuah rujukan buat kehidupan kita semua. Bukan hanya masalah ibadah yang diajarkan Rasulullah atas kita semua, tetapi seluruh kompleks kehidupan. Dari kita tidur sampai bangun tidur, senantiasa Rasulullah mampu menjadi uswah, suri tauladan buat kita semua. Rasulullah menjadi contoh buat kita semua, tidak hanya untuk sholat, tidak hanya untuk puasa, tidak hanya untuk zakat, tapi Rasulullah juga menjadi contoh buat kita semua. Bagaimana dia mengatur keluarganya, bagaimana dia berhubungan dengan masyarakat, bagaimana meletakkan dirinya beliau sebagai pedagang, sebagai pegawai, karena beliau pernah menjadi pegawai, yaitu dari Khadijah ketika beliau membawa dagangannya. Beliau juga meletakkan dirinya sebagai pedagang. Semua diberikan contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan salawat kita sampai atasnya, bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, minggu-minggu ini ada nama yang terkenal. Siapa dia? Muhammad Kece. Saya tidak akan berbicara siapa itu Muhammad Kece, apa latar belakangnya, biografinya seperti apa. Tidak. Saya ingin berbicara dari sisi pandangan seorang Islam. Adakah hak kita untuk marah? Apakah marah itu diatur oleh Islam? Apakah kita tidak boleh marah? Islam mengatur sedemikian rupa. Di dalam Al-Quran, surat Al-Imran, salah satunya Allah memberikan nasihat buat kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ardhis samawati wal ardh. Uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhibina al ghaidh wal 'afina 'anil nas. Salah satu, Allah menyiapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Di antaranya kata Allah, Allah memberikan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, baik dalam keadaan bercukup maupun dalam keadaan kekurangan. Karena infak itu tidak dilihat materinya,
Mau 100.000, mau 2.000, mungkin saja 2.000 yang diterima. Bisa jadi yang 2.000 itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah gambarkan alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Selanjutnya Allah memberikan gambaran kepada kita semua wal kadhiminal ghaidh. Orang yang menahan amarahnya. Perhatikan. Orang yang menahan amarahnya. Bukan amarah itu dilarang. Marah boleh? Boleh. Ada suami yang tidak marah, istrinya diganggu. Bahlul namanya itu. Ada seorang ayah yang anak gadisnya dicelakai, digoda, diam aja. Bahlul namanya. Mereka tidak mengerti tentang hak dan tanggung jawab, baik sebagai seorang suami maupun sebagai seorang ayah. Marah boleh? Boleh. Wal kadhiminal ghaidh. Orang yang menahan amarahnya. Artinya marah itu boleh, tapi mampu terkendali. Muhammad kece, saya nggak tahu kecenya apa tuh, kecebong atau apa nggak tahu. Saat ini kita lihat begitu viral orang berbicara tentang menghujat Islam. Yang menjadi pertanyaan buat kita, seperti saya tanyakan tadi, apakah kita boleh marah? Boleh. Justru ketika tidak ada amarah dalam diri kita, Allah justru curiga kepada kita. Suatu saat Rasulullah pernah marah ketika ada seorang muslimah, seorang gadis muslim yang di pasar sengaja kerudungnya diinjak oleh Yahudi. Ujung kerudungnya terinjak, diinjak sengaja, dan ketika dia jalan tertarik sehingga kerudungnya lepas dan auratnya terbuka. Rasulullah mendengar seperti itu. Apa yang diperintahkan Rasulullah? Rasulullah akan memerangi orang seperti itu. Bayangin, gara-gara kerudung aja Rasulullah memerintahkan untuk memerangi orang-orang seperti itu. Ketika harkat dan martabat seorang wanita diinjak-injak dan dilecehkan oleh seorang Yahudi, maka Rasulullah bukan orang yang kasar, Rasulullah bukan orang yang pemarah, tapi ketika agama tertindas, ketika agama dilecehkan, maka sesungguhnya dia bukan hanya melecehkan Rasul, tetapi sesungguhnya dia melecehkan Allah Subhanahu. Maka ketika orang melecehkan Al-Quran, sesungguhnya dia melecehkan penciptanya. Dan sekarang kita lihat banyak sekali pada bangsa kita orang yang begitu seenaknya menghina Quran, menghina Rasulullah, menghina Islam dan segala macam. Apabila dalam diri kita diam saja terhadap permasalahan ini, maka kelak kita akan mampu bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, seorang hakim akan punya peran dan tanggung jawab di hadapan Allah ketika mereka melakukan pengadilan terhadap mereka-mereka yang menghina Nabi, Allah, dan Al-Quran. Ya benar, kita bukan negara Islam, kita tidak boleh seenaknya saja, benar. Tetapi marah adalah hak umat Islam untuk menunjukkan diri kita bahwa kita peduli kepada Allah. Jadi nggak boleh diam saja. Maka apakah dampak positif terhadap fenomena yang terjadi pada saat ini? Apa yang dilakukan oleh Mr. Muhammad Kece? Yang pertama, Allah memberikan sebuah nasihat bagi kita semua. Dari sisi positifnya kita melihat, sesungguhnya ketika itu terjadi pada masyarakat kita yang notabene 87% umat Islam di Indonesia. Dan maaf, apabila umat Islam yang 87% diam saja, Allah telah memberikan informasinya melalui Rasulnya bagi kita semua. Kenapa?
Islam suatu saat bagaikan buih di lautan. Dia tidak punya peran sama sekali, terombang-ambing dengan kekuatan ombak di laut. Kadang ke kanan, kadang ke kiri. Kadang angin meniup ke barat, dia ikut ke barat. Kadang angin meniup ke timur, dia ikut ke timur. Bagaikan buih di lautan yang tidak punya peran sama sekali. Itulah posisi umat Islam kelak suatu saat, kata Rasulullah SAW. Maka apa dampak positif yang terjadi ketika kita menghadapi penghinaan terhadap Islam? Sesungguhnya dampak positifnya kita nggak perlu marah. Kenapa? Sesungguhnya orang ini sedang kalut, sedang putus asa, dikarenakan perkembangan umat Islam di Eropa dan di Amerika sungguh sangat luar biasa. Secara statistik, perkembangan umat Islam di Eropa dan di Amerika, di mana tempat-tempat ibadah mereka kosong dan ditinggalkan, jadi bar, bahkan tidak sedikit gereja yang menjadi masjid, dikarenakan ditinggalkan jamaatnya. Mereka putus asa, sehingga apa yang terjadi pada bangsa kita, salah satunya adalah sifat untuk melakukan adu domba di antara kita. Jangan kaget kalau suatu saat ditangkap, ya ditangkap. Nanti kelak yang membela ini akan berjejer para pengacara-pengacara muslim untuk memberikan perlindungan. Kenapa? Gak peduli mau siapapun, mau sejahat apapun, mau kejahatan atas nama Islam, mau kejahatan atas nama Allah, mau kejahatan atas nama Rasulullah, yang penting fulus. Dia tidak peduli akan pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu, apa dampak positif yang terjadi dengan fenomena semacam ini? Kita paham, tidak perlu emosi, karena ini adalah orang-orang yang senantiasa putus asa terhadap perkembangan agama mereka, sehingga yang mereka lakukan adalah melakukan terhadap kita sesama umat Islam, mengadu domba di antara kita. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, kita jangan terpancing situasi dan kondisi yang ada. Dalam kondisi semacam ini, semakin kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Maka Allah di dalam Al-Quran memberikan gambaran kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yattabi'una rasulan nabiyyil ummi. Sesungguhnya kata Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157, orang-orang yang senantiasa yattabi'una rasul, mereka mengikuti, yaitu peran dan tanggung jawab seorang rasul, an-nabiyil ummi, nabi yang ummi. Pertanyaan buat kita, kenapa Allah memilih nabi yang ummi? Apa itu manusia yang ummi? Manusia yang tidak bisa menulis dan baca, manusia yang tidak pandai menulis dan membaca. Kenapa tidak dipilih orang-orang yang pandai? Abu Bakar pandai, Utsman bin Affan pandai, banyak orang-orang yang pandai. Abbas, paman Rasulullah SAW, orang yang aktif di Darun Nadwah. Kalau kata sekarang, orang anggota DPR yang aktif di gedung Darun Nadwah sebagai perwakilan dari kabilah-kabilah Mekah yang ada. Kenapa Allah tidak memilih mereka? Kenapa justru Allah memilih Muhammad bin Abdullah yang tidak pandai menulis dan membaca? Karena itu adalah hak Allah untuk menentukan siapa manusia yang paling terbaik untuk membawa ajaran Islam. Allah menadikan Rasulullah SAW, maka ciri-cirinya alladzina yattabi'una rasul an-nabiyil ummi, orang-orang yang senantiasa mengikuti Rasul, seorang nabi yang ummi, alladzina yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil. Allah telah memberikan penjelasan seorang nabi yang ummi yang namanya telah termaktub dan tertulis pada kitab Taurat dan Injil. Maka di dalam surat yaitu As-Saff, Allah memberikan gambaran yang luar biasa bagi kita semua.
Wa idh qala Isa bin Maryam, ketika Nabi Isa ibnu Maryam memberikan sebuah gambaran kepada masyarakatnya, inni Rasulullah, dia menggambarkan sesungguhnya aku adalah Rasul yang Allah utus untuk kalian semua, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bir rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya. Maka apa yang menjadikan kelebihan Islam dibandingkan dengan agama-agama lain? Kita mengakui nabi-nabi sebelumnya. Nabi Isa benar, ya. Nabi Isa adalah nabi yang Allah turunkan. Nabi Ismail, ya. Nabi Ismail adalah nabi yang Allah turunkan untuk masyarakatnya. Nabi Musa, Ibrahim, Daud, Sulaiman. Dan kita harus beriman kepada mereka. Tidak seperti masyarakat-masyarakat yang Allah turunkan atas mereka, dan ketika Rasulullah Allah turunkan bagi mereka, tapi mereka berkata, hada sihrun mubin. Ini cuma sihir, bohong tuh yang dilakukan Muhammad. Maka kenapa mereka melakukan itu? Dasarnya adalah kebencian. Jangan tertipu kita dengan namanya Muhammad. Oh, dia mu'allaf, belum tentu. Sekarang banyak nama-nama samaran, Ibrahim, Muhammad. Apakah benar-benar benar-benar tadinya mu'alaf? Tidak. Banyak kok orang namanya diganti-ganti. Bikin status namanya A, bikin status namanya B. Gampang bikin status. Sehari 3 kali bisa bikin status. Apa sulitnya bikin status? Maka kita lihat, dari mana parameter ukuran seseorang? Bukan dari nama, perilaku. Dan apa ukuran perilaku manusia baik atau tidak? Kitab suci. Kitab sucilah yang mengantarkan manusia melakukan kebenaran atau kesalahan. Maka ketika Allah memberikan gambaran kepada kita semua, alladzina yajtanibunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Sesungguhnya nama Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah termaktub, tertulis pada kitab-kitab sebelumnya. Kitab Taurat tertulis, kitab Injil tertulis. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah Allah mengingatkan kepada kita semua, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sesungguhnya mereka-mereka, yaitu orang-orang yang telah Allah turunkan kitab atas mereka, orang-orang Yahudi, Nasrani, ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui tentang tanda-tanda isi Al-Quran, mengetahui tentang isi Al-Quran sebagaimana mereka mengetahui tentang tanda-tanda pada anaknya. Tahu. Jangan dibilang orang Yahudi nggak tahu tentang isi Al-Quran. Tahu. Jangan dibilang orang Kristen nggak tahu tentang isi Al-Quran. Tahu, tapi apa? Gengsi. Mereka tidak mau menerima dikarenakan gengsi. Dan penyakit gengsi yang paling besar adalah warisan dari siapa? Dari iblis. Makhluk yang punya gengsi paling besar adalah iblis. Ana khairu minhu. Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Aku lebih baik dari Adam. Kenapa saya mesti sujud kepada Adam? Maka penyakit gengsi ini beranak pinak untuk mampu menjadi sifat terburuk manusia. Maka Allah melanjutkan ayatnya untuk memberikan gambaran kepada kita semua. Apa tanda-tanda orang beriman kepada para nabi? Siapa saja, mau pengikut Nabi Isa, mau pengikut Nabi Musa, apalagi pengikut seperti kita, pengikut Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tanda-tandanya? Allah memberikan penjelasan secara rinci kepada kita. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa, orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa, orang yang beriman kepada para nabi sebelumnya, apa prinsip dasar yang Allah perintahkan atas mereka?
Mereka, kata Allah, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Mereka senantiasa memerintahkan untuk senantiasa melakukan hal-hal yang terbaik, yaitu ya'muru nabil ma'ruf, memerintahkan untuk senantiasa berbuat kebaikan dalam kehidupannya, wa yanhahum 'anil munkar, dan mereka diperintahkan untuk mencegah, yaitu kejelekan, kemunkaran. Apa fungsi dan peran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah di kota Mekah? Bapak Ibu sekalian, jangan dibilang orang Mekah itu bodoh-bodoh. Seringkali kita ditipu oleh sejarah. Sebelum Islam lahir adalah yang disebut dengan masa jahiliyah. Oh, apa itu jahiliyah? Orang-orang yang bodoh. Bodoh dalam hal apa? Bodoh dalam hal agama. Bukan bodoh dalam ekonomi. Buktinya betapa banyak pedagang-pedagang besar sebelum Rasulullah lahir, termasuk yang menjadi istri Rasulullah, Khadijah, pedagang besar. Mana mungkin orang bodoh bisa dagang menjadi pedagang besar? Mana mungkin orang bodoh bisa menjadi politikus yang maju seperti Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang dimaksud Allah dengan jahil bukan bodoh cara berfikirnya, bukan bodoh dalam berniaga, bukan bodoh dalam berpolitik. Jahil orang-orang yang cerdas tapi tidak bermanfaat buat orang lain. Banyak gak sekarang orang cerdas tidak bermanfaat buat orang lain? Banyak. Betapa banyak hari ini Allah tambahkan kepada kita cerdas secara hukum tapi tidak bermanfaat. Hukumnya buat orang banyak. Cerdas dalam ekonomi, orang yang ahli dalam ekonomi, kekayaan yang luar biasa, tapi tidak bermanfaat buat orang lain. Ini yang dimaksud Allah jahil. Orang yang hidup pada masa jahiliyah. Maka kita lihat pertumbuhan ekonomi luar biasa di kota Mekah pada saat itu. Banyak pedagang besar, banyak yang membawa barang dagangannya ke Syam, dari Mekah menuju Syam. Mana itu Syam? Jordan, sampai ke Mesir, Palestina. Mereka membawa transaksi perdagangannya bukan hanya lintas daerah, tapi lintas internasional. Kalau orang sudah berdagang antar negara, ada gak pedagang yang bodoh? Gak mungkin. Allah memberikan bukti kepada kita. Tapi kata Allah, mereka hidup pada zaman jahil. Mereka yang bodoh, cerdas tapi bodoh. Mereka mengerti tentang hukum, tapi mereka bodoh dalam hukum, tidak bermanfaat buat orang lain. Bahkan maaf, mungkin hukum bisa diperjualbelikan pada saat itu. Hidup yang bercampur baur antara hak dan batil. Jangan dibilang orang Mekah nggak puasa. Coba lihat ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min. Coba artiin. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Artinya orang sebelum Nabi Muhammad puasa. Orang sebelum Nabi Muhammad sholat. Coba nanti lihat bagaimana Allah memberikan sebuah gambaran konkret kepada kita semua di dalam surat Maryam. Bagaimana Allah memberikan sebuah gambaran yang jelas kepada kita semua tentang perintah Allah atas yaitu Rasulnya Isa. Kita lihat di dalam surat Maryam, Allah memberikan bukti kepada kita bagaimana secara utuh Allah memerintahkan bagi kita semua kepada Nabi Allah Isa alaihissalam, perintah Allah atas nabinya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Qala ini Abdullah. Di dalam surat Maryam ayat 19. Surat 19, maaf, ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ini Abdullah.
Apa kata Nabi Isa? Qal ini Abdullah, aku adalah hamba Allah, sama seperti kalian. Aku bukan anak Tuhan. Ini Abdullah, aku adalah hamba Allah. Sama sebagaimana kalian manusia yang butuh makan, yang butuh bergaul, yang butuh berkeluarga, yang butuh kehidupan normal seperti kita. Maka kata Nabi Isa, qala ini Abdullah atani al-kitab wa ja'alna nabiyya. Allah telah memberikan kepadaku kitab Injil, wa ja'alna nabiyyan, dan Allah telah menjadikan aku seorang nabi. Nabi adalah fungsi, tugas, peran yang menjadi amanah Allah di muka bumi untuk mengajarkan kepada manusia agar manusia tidak menjadi manusia yang jahil. Maka fungsi agama diturunkan Allah ke muka bumi agar manusia tidak menjadi jahil bagi manusia yang lainnya. Mereka mengerti hukum dan hukum itu bermanfaat buat orang lain. Mereka mengerti ekonomi dan ekonomi itu bermanfaat buat orang lain. Mereka mengerti tentang sabar dan sabar itu bermanfaat buat orang lain. Isbiru wasabiru warabitu. Bersabarlah kalian. Wasabir, dan jadikan sabar itu menjadi profesi buat kalian semua. Warabitu, ikat. Allah memberikan gambaran yang sungguh sangat luar biasa. Baru Allah memberikan gambaran kepada kita, waj'alni mubarakan aina ma kuntu. Allah telah memberikan keberkahan bagiku dimanapun aku berada. Apa selanjutnya Allah memberikan gambaran kepada kita? Wa awsani bis salati waz zakat ma dumtu hayyan. Allah telah memerintahkan kepadaku untuk menunaikan salat sepanjang kehidupanku. Jangan dibilang Nabi Isa nggak salat. Nabi Isa salat. Maaf, Bapak Ibu kalau ke Jordan ada gereja. Maaf, gerejanya tulisannya bahasa Arab. Ada kelompok-kelompok Kristen yang mereka melaksanakan sholat. Tapi imamnya siapa saja, boleh perempuan, boleh laki. Artinya jejak-jejak sholat telah diajarkan oleh Nabi Isa. Tapi mereka tidak mampu mempertahankan dari generasi ke generasi. Sama dengan kita, apabila kita tidak mampu memberikan ke generasi selanjutnya, anak cucu kita, dengan pelajaran sholat yang benar, maka bisa jadi generasi kita tidak mengerti tentang sholat. Maka kenapa anak kecil ditenteng ke masjid oleh orang tuanya? Agar mereka memahami sholat dari kecil. Kenapa Rasulullah menggendong Hasan dan Husain ketika masih kecil dalam sholat? Agar mereka mengerti tentang sholat. Jangan sampai ketika udah dewasa baru kau ajarkan anakmu sholat, di mana mereka sudah tidak butuh lagi masjid. Maka Allah perintahkan kepada kita, sebagaimana tadi maghrib yang saya baca, ku anfusakum wa ahlikum naro. Hei orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jaga diri kalian. Ku anfusakum wa ahlikum, dan anak-anakmu, keluargamu, dari api neraka ancaman Allah yang begitu luar biasa. Gak gampang. Ketika Allah memberikan ancaman ini, apakah Allah jahat? Apakah Allah kejam? Tidak. Mendorong kepada kita agar senantiasa kita melakukan yang terbaik buat diri kita maupun keluarga kita. Saya tanya kepada Bapak Ibu, pernah gak seumur-umur ngancem anak? Pernah gak? Kalau gak pernah ngancem, gagal kita sebagai orang tua. Pasti kita pernah ngancem. Awas kamu ngerokok ya. Ngancem bukan? Aduh. Jelek gak? Tidak. Awas kamu pulang malam lagi ya. Awas kamu bergaul sama dia ya. Hati-hati. Dia pemakai narkoba. Dia tukang minum. Hati-hati kamu ya. Ngancem bukan? Jelek bukan? Tidak. Tidak selamanya ancaman itu buruk. Begitu juga Allah, ketika Allah mengancam kita, sesungguhnya bentuk rasa kasih sayang Allah atas kita. Justru maaf, kalau orang tua yang tidak pernah ngancam anaknya, maaf, bukan orang tua yang baik. Orang tua yang tidak pernah peduli terhadap kebutuhan ekosistem anaknya. Di mana anak kita bergaul? Harus apa yang bisa diberikan kepada anak kita?
Apa perlindungan yang harus kita berikan kepada mereka? Ini orang tua. Maka sesungguhnya apa yang terjadi pada masyarakat Mekah adalah sama dengan kita hari ini, yang sholat, yang zakat, yang puasa. Maaf, ini Mekah, saya cerita Mekah. Ntar bandingin sendiri sama kampung kita. Yang sholat, yang zakat, yang puasa, yang minum, yang narkoba, yang sholat Jumat, yang nggak sholat Jumat, ada nggak? Apakah ketika masjid kita penuh dengan pelaksanaan sholat rawatib, masih ada orang yang maaf menyia-nyiakan sholat? Banyak. Yang mabuk ada, yang narkoba ada. Apa bedanya sama Mekah? Ada bedanya. Maka kata Allah, mereka masuk dalam masa jahil. Mereka yang punya pemikiran, mereka cerdas tapi tidak bermanfaat buat orang lain. Itulah yang dimaksud Allah, orang-orang yang jahil. Maka orang-orang yang senantiasa keluar dari kejahiliahan adalah orang-orang yang digambarkan Allah, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Orang-orang yang senantiasa memerintahkan, melakukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupannya, buat dirinya maupun buat lingkungannya. Wa yanhahum 'anil munkar, dan mereka juga mencegah terhadap keburukan. Bahkan kata Allah, wa yuhillu lahumut thayyibat, dan mereka senantiasa menghalalkan untuk mereka hal-hal yang thayyib, yang baik. Bahkan kata Allah, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan mereka senantiasa mengharamkan hal-hal yang buruk. Kita belajar untuk melakukan hal-hal yang ringan saja. Hal-hal yang ringan saja dalam kehidupan keluarga kita. Membuang waktu-waktu yang percuma. Main game, Masya Allah. Game bisa jadi Tuhan sekarang. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, khususnya anak muda deh. Ada gak orang main game ngantuk? Ada gak orang main game ngantuk-ngantuk? Ada gak? Gak ada. Karena setan juga senang main game. Setan senang main game. Maka kita lihat orang main game, dia tidak akan pernah rasa ngantuk. Buka Facebook, ada gak ngantuk? Buka Twitter, ada gak perasaan ngantuk? Buka Instagram, ada gak yang ngantuk? Buka TikTok, ada gak yang ngantuk? Ada yang ngantuk. Tapi maaf, ketika kita buka Al-Quran, maka perasaan ngantuk luar biasa. Karena syaitan tidak suka kita berbuat baik. Mereka senantiasa untuk mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang terburuk dalam kehidupan kita. Sehingga betapa banyak manusia yang menyia-nyiakan waktunya. Maka ketika Allah mengatakan wa yuhillu lahumut thayyib, orang-orang yang senantiasa menghalalkan yang baik adalah orang-orang yang senantiasa mengerti benar tentang waktu yang bermanfaat buat dirinya. Wa yuharrimu, bahkan Allah melanjutkan wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan orang-orang yang senantiasa mengharamkan segala sesuatu yang buruk dalam kehidupannya, termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya yang tidak bermanfaat buat dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat Allah bersumpah atas nama waktu. Wal 'asr innal insana lafi, demi waktu sesungguhnya manusia seringkali terjebak oleh waktu, dan mereka terkumpul dalam kelompok orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang yang beruntung? Ilal ladzina amanu. Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang senantiasa menjaga imannya. Bagaimana ciri-ciri orang yang beriman? Ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Allah senantiasa memberikan gambaran orang-orang yang senantiasa beriman dan beramal soleh, beramal yang baik, beramal yang diajarkan Allah dan Rasulnya atas kita semua. Sekarang waktu begitu singkat,
Maka jangan sia-siakan waktu dalam kehidupan kita sehingga kita dikategorikan Allah menjadi orang-orang yang merugi di antara kita. Maka ketika Allah memerintahkan bagi kita semua senantiasa untuk kita menghalalkan hal-hal perbuatan baik dan mengharapkan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, maka Allah memberikan gambaran kepada kita semua, wa yadh'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Allah memberikan sebuah gambaran kepada kita semua. Itulah fungsinya manusia untuk membebaskan belenggu-belenggu yang ada dalam diri kita, sebagaimana para rasul membebaskan manusia dari belenggu-belenggu iblis, belenggu-belenggu syaitan. Maka kita lihat betapa banyak manusia dikalungkan oleh setan, yang diborgol oleh setan, tapi mereka tidak pernah sadar dengan langkah-langkah syaitan. Maka tugas para nabi, tugas para rasul adalah untuk membebaskan kita dari belenggu-belenggu kejahatan iblis, untuk senantiasa kita sadar bahwa kebutuhan akhirat adalah lebih utama daripada persoalan-persoalan dunia. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah memerintahkan pertama kali tentang urusan akhirat. Persiapkan akhirat kamu. Baru Allah berkata, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa urusan kalian di dunia. Artinya, untuk menggapai akhirat, disinilah kita melakukan langkah-langkah, pikiran-pikiran sesuai dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya bagi kita semua. Baru Allah memberikan gambaran kepada kita bagaimana wujudnya orang-orang yang terbebas dari belenggu. Falladzina amanu bih, orang-orang yang senantiasa beriman. Dengan apa? Dengan apa yang telah Allah utus bagi kita semua. Beriman kepada Rasulullah, beriman atas kitab yang diturunkan Allah atasnya, beriman. Maka kita lihat, kalau ada orang yang mencaci maki Rasulullah, kalau ada orang yang mencaci maki Al-Quran, kalau ada orang yang mencaci maki agama kita, wajibkah kita marah? Marah. Kalau kita nggak punya marah, justru bahaya. Tapi kita punya marah yang terkontrol. Bukan berarti marah itu main bunuh aja. Tidak. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Marah yang ditata oleh Allah. Marah yang diatur oleh Allah sebagaimana marahnya Rasulullah SAW. Justru kalau kita lihat ada Rasulullah dihina, kita diam saja, perlu dipertanyakan keimanannya. Sebagaimana marahnya kita ketika ada keluarga kita, istri kita yang kita tahu kesolehannya dihina oleh orang, dicaci maki oleh orang, dan kita diam saja, kita dikategorikan Allah termasuk orang-orang yang tidak bermanfaat dalam kehidupan kita. Maka ketika Allah memberikan gambaran kepada kita semua, falladzina amanu bi wa azzaruhu, orang-orang yang mulia, orang-orang yang menang, orang-orang yang senantiasa dalam kehidupannya adalah orang-orang yang muflihun. Orang-orang diantaranya yang digambarkan Allah adalah orang-orang yang wa'azzaruhu, orang-orang yang senantiasa memuliakan. Kita harus muliakan Rasulullah SAW. Kita harus memuliakan kitab suci kita. Kita harus memuliakan Allah. Barang siapa yang tidak terhina apabila mereka menghina Allah, Rasulnya, dan Al-Quran, maka Allah tidak akan pernah memuliakan kita. Sebagaimana Allah berkata dalam Al-Quran, wa yukallimuhumullah yaumal qiyamah, Allah tidak akan pernah berbicara kepada kelompok manusia yang seperti ini, yang tidak punya ghirah, yang tidak punya ghirah, kecemburuan dan amarah, ketika agama kita dilecehkan dan diperolok-olok oleh mereka-mereka yang tidak suka. Bukan mereka di dalam memperolok-olok agama kita, bukan mereka tidak mengerti, tetapi tujuan mereka adalah mengadu domba di antara kita. Maka marah yang baik adalah marah sebagaimana marahnya Rasulullah Sallallahu
alaihi wasallam. Baru Allah mengabarkan kepada kita semua, wa nasaruhu, dan orang-orang yang senantiasa mampu menjadi penolong. Allah akan menolong manusia yang senantiasa menolong agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah. Hei orang-orang yang beriman, kunu ansarallah, jadilah kalian penolong agama Allah. Sebagaimana Nabi Isa berkata kepada masyarakat Hawariyin, siapa yang menjadi penolong agama Allah? Man ansari ilallah? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Kami akan menjadi penolong agama Allah. Bukan Allah butuh pertolongan, maaf, kita nggak tolongin juga Allah pasti bisa menolong. Allah akan memilih manusia yang terbaik di antara kita. Kita tidak peduli terhadap Islam, Allah tidak rugi. Kita tidak peduli kepada Rasulullah, Allah tidak rugi. Tapi ingat, kelak Allah dan Rasulnya kelak tidak akan mampu menjadi penolong kalian pada mahkamah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah berkata wa'azzaruhu wa nassaruhu, muliakan, tolong agama Allah, orang yang senantiasa menolong agama Allah, maka mereka kelak akan juga mampu ditolong oleh Allah dan Rasulnya. Baru Allah berkata wattaba'u nur, orang-orang yang senantiasa mengikuti cahaya alladzina unzila ma'hu, orang-orang yang senantiasa yaitu mengikuti cahaya orang-orang yang senantiasa diturunkan atas mereka. Siapa yang diturunkan atas mereka? Para nabi, orang-orang soleh, ulama, orang-orang yang senantiasa mendapatkan cahaya dari Allah, ikuti dan pegang. Maka benar kata orang, bergaulah dengan orang-orang soleh, bergaulah dengan orang-orang baik yang senantiasa akan mengantarkan kita juga menjadi orang-orang yang baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Baru Allah berkata, ulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang senantiasa beruntung, orang-orang yang senantiasa beruntung di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang senantiasa hidupnya beruntung. Ingat, untung itu bukan hanya pedagang. Politikus juga bisa untung. Tapi ingat, politikus juga bisa mengalami yaitu kerugian yang luar biasa. Bahkan bukan lagi rugi, bangkrut. Siapapun, politikus, hakim, jaksa, pengacara, ustadz, kiai, dosen, profesor, doktor, siapapun di antara kita bisa menjadi orang yang beruntung atau kita bisa menjadi orang-orang yang bangkrut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh amaliyah kita di dunia akan mampu terhapus dan sia-sia dikarenakan kita bukan menjadi kelompok orang-orang yang senantiasa punya ghirah, izzah, ataupun senantiasa orang-orang yang dimuliakan Allah dan orang-orang yang senantiasa menolong agama Allah. Itulah yang digambarkan Allah di dalam yaitu surat Al-A'raf ayat 157. Mudah-mudahan apa yang terjadi dalam dunia fenomena kita hari ini pada masyarakat kita, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Muhammad kece senantiasa, bukan kita menjadi marah, bukan kita menjadi terbelakang, bukan kita semakin menjadi jahil, tapi semakin kita mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah ingin melihat siapa di antara kita yang punya ghirah, yang punya kecemburuan, dan yang punya amarah sesuai dengan standar marahnya yang Allah perintahkan atas kita semua, sebagaimana dicontohkan marahnya para nabi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keteduhan pada hati kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ya bari'al bariyah wa ghafiral khatiyyah wa 'alimal khafiyyah al-muttali'u 'ala ad-dhamairi wan niyyah ya man ahata bi kulli shay'in 'ilman wa wasi'a kulla shay'in rahman wa qahara kulli makhluqin izzatan wa hukman. Ighfir lana dhunubana wastur 'uyubana wa tazawwad an sayyi'atina إنك أنت الغفور الرحيم. يا سميع الدعوات، يا مقيل الأثرات، يا قاضي الحاجة، يكشف الكربات،
birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang baik ya Allah, orang-orang yang soleh ya Allah, yang Kau halalkan harta kami ya Allah, yang Kau berikan keselamatan diri kami dan keluarga kami ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah, mudahkan langkah kami ya Allah, untuk senantiasa ya Allah Kau kumpulkan kami dengan orang-orang yang soleh ya Allah. Mudahkan langkahkan kami ya Allah untuk menuju masjid dalam melaksanakan sholat berjamaah ya Allah. Ya Allah, berikan kami rizki yang halal, akan kami berikan untuk anak-anak dan istri kami ya Allah, yang senantiasa tumbuh mereka menyejukkan pandangan dan hati kami ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira, lijami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.